PDI Perjuangan Kota Solo resmi menetapkan susunan kepengurusan baru untuk 5 tahun ke depan. Arya Bimatri Hastoto resmi dilantik Ketua DPC PDI Perjuangan, PDIP, Kota Solo menggantikan FX Hadi Rudiatmo, Rudi, yang telah memimpin selama 25 tahun. Kepengurusan ini diharapkan mampu menjawab tantangan politik sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap partai politik. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, Arya Bimatri Hastoto, menyampaikan bahwa proses pembentukan kepengurusan berlangsung dinamis dan menghasilkan formulasi organisasi yang solid untuk 5 tahun ke depan. Ia menegaskan narasi besar yang akan dibangun adalah menjadikan PDI Perjuangan sebagai partai modern yang tetap berpijak pada nilai-nilai ideologis. Menatap agenda politik 2029, PDI Perjuangan Kota Solo menargetkan kemenangan elektoral. Namun, fokus utama saat ini adalah mengembalikan fungsi partai di tengah masyarakat, di tengah rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik berdasarkan sejumlah survei. Untuk menjawab tantangan tersebut, PDI Perjuangan Kota Solo membuka ruang kerjasama dengan partai-partai lain. Langkah ini diarahkan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi partai politik, khususnya pasca dinamika politik yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Seluruh wakil ketua bidang diinstruksikan bekerja secara serius dan terukur, memperkuat peran partai sebagai artikulator dan agregator kepentingan masyarakat. Dengan kepengurusan baru ini, PDI Perjuangan Kota Solo berharap mampu membangun kembali kepercayaan publik sekaligus menyiapkan fondasi politik menuju pemilu 2029. Untuk Ketua Arya Bimatri Hastoto, MIKOM, kemudian untuk Sekretaris Rio Yuliana Fernandes SEMM, ya. Kemudian untuk bendaharanya Bambang Nugroho SSN, ya, Mas Rio dan Mas Bambang, dilengkapi dengan struktur 21 personel. Proses ini merupakan satu proses yang sangat dinamis. Akhirnya kita bisa memformulasikan Solo menjadi sangat solid untuk 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Narasi besarnya kita sepakat menjadikan PDI Perjuangan di Kota Surakarta untuk menjawab tantangan dan ancaman zaman. Partai modern yang tidak kehilangan roh ideologisnya. Ini narasi yang akan kita bangun ke depan. Saya kira itu. Targetnya apa nih Pak? Pemilu 2029. Target kemenangan semua partai pengen menang. Tetapi yang jelas targetnya bagaimana fungsi partai saat ini, hasil survei hampir partai politik ada di titik nadir, institusi yang tidak disukai masyarakat, ya. PDI Perjuangan Kota Surakarta akan bekerja sama dengan partai-partai lain untuk mengembalikan trust kepercayaan itu dulu, dan PDI Perjuangan akan bekerja aktif bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap partai politik ini kita pulihkan setelah peristiwa 25, 26, 27, 28 Agustus kemarin, ya. Ini target pertama yang harus kita lakukan, maka seluruh wakil ketua bidang akan bekerja secara serius partai sebagai artikulator dan agregator kepentingan masyarakat. Ini harus dikembalikan karena tidak ingin kita setback. Ketidakpercayaan terhadap partai politik adalah ketidakpercayaan demokrasi, dan ini juga menjadi bagian keprihatinan partai-partai lain. Maka kolaborasi menjadi penting antara PDI Perjuangan dengan partai-partai politik di Kota Solo, ingin mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap partai politik sebagai artikulator dan agregator kepentingan rakyat, ya, apalagi Solo ini epicentrum politik nasional, ya. Kita ingin kolaborasi dengan partai politik di Kota Solo, dan kami ingin bekerja sama dengan seluruh komponen produk demokrasi di Kota Solo, yaitu DPRD yang jumlahnya ada 20 anggota dari PDI Perjuangan, keseluruhannya ada 45, ya. Ini produk demokrasi juga. Produk demokrasi selanjutnya yang dari partai politik adalah wali kota dan wakil wali kota. Walaupun baru kali ini PDI Perjuangan, ya, tidak yang diusung tidak jadi, tapi kami komunikasinya sangat intensif, ya. Fraksi PDI Perjuangan dengan wali kota termasuk mengenai peningkatan PAD justru yang memberikan
berbagai alternatif yang disetujui oleh wali kota, ya. Itu kelihatan bagaimana kita dewasa dan matang dan berdemokrasi, ya. Pak Wali Kota yang tidak diusung PDI Perjuangan, tapi dalam implementasi kepentingan rakyat Kota Surakarta, PDI sudah melihat tidak lagi siapa wali kota dan dari mana, tapi itu wali kota rakyat Surakarta. Dan ini yang akan kita lakukan, cara-cara kita untuk ke depan bagaimana fraksi PDI Perjuangan akan selalu memberikan dukungan penuh kepada pemerintah daerah, tentunya dengan cara yang benar. Yang benar seperti apa? Yang Pancasilais, yang konstitusionalis, yang pluralis, dan satu hal, berpihak pada wong cilik, ya. Ini yang masih kandang banteng nggak Pak? Kandang banteng itu kan sebutan dari kawan-kawan wartawan dan dari kawan masyarakat, ya. Kita tidak menyebutkan secara pribadi, kami lebih melihat itu kandang Pancasila, ya. Kalau kandang banteng itu sebagai sebutan yang memang kita tidak pernah kalah, ya. Sebutan kawan-kawan, sebutan masyarakat. Dan kami hanya ingin mewujudkan kembali bagaimana spirit banteng ini kan Pancasilais. Banteng kenapa disebut banteng? Karena simbol dari banteng yang sekarang sampai simbol PNI, ya, yang dulu itu. Kenapa menjadi kandang banteng? Ya karena partainya sangat aspiratif. Ya karena partainya memperjuangkan rakyat Kota Surakarta. Jadi penyebutan kandang banteng adalah akibat dari kerja partai politik PDI Perjuangan selama reformasi 25 tahun ini, dan sampai hari ini pun di legislatif kita masih pemenang. Tapi sekali lagi itu hanya bentuk ekspresi keseriusan kerja kami. Ini akan kita lanjutkan dari kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta yang sebelumnya, seperti Mas Epik Rudiatmo ini memimpin Kota Solo PDI 20 tahun 25 tahun dan tidak pernah tidak punya wali kota, tidak pernah tidak punya gubernur, tidak pernah tidak punya presiden, dalam artian memenangkan kontestasinya. Tapi kali ini kita berharap kepercayaan masyarakat terhadap PDI Perjuangan di Kota Surakarta akan terus kembali sesuai dengan kinerja kami yang patut dihargai lagi enggak untuk pemenang ke depan. Rakyat akan mengadili PDI Perjuangan, rakyat akan mengadili PDI Perjuangan di 5 tahun ke depan ini, dan kami akan berusaha keras melakukan hal-hal yang memang menjadi hal yang kurang berkenan di rakyat Surakarta, dan akan melanjutkan program kerakyatan yang dilaksanakan oleh pendalu-pendalu Ketua Cabang PDI Perjuangan Kota Surakarta, Mas Rudi. Ini saya kira. Pesan khusus Bu, Pak, dari Bu Mega seperti apa Pak? Sampaikan Pak untuk Jakarta. Ya, 110 DPR RI ini hanya Aryo Bimo yang jadi Ketua Cabang. Tentu Ibu sangat perhatian sekali terhadap Kota Solo, ya kan, untuk benar-benar wajah keindonesiaan, wajah kebinekaan, wajah guyupnya Kota Solo, ya, ini harus dicerminkan juga di pelopor PDI Perjuangan, ya. Jangan sampai Solo ini horeg, ya. Ini harus kita tunjukkan bagaimana Ibu Mega selalu menekankan pada kami turun ke bawah, layani masyarakat, dengarkan masyarakat, gelorakan pluralisme, gelorakan kebinekaan, persatuan, wajah keindonesiaan untuk persatuan seluruh masyarakat Kota Surakarta. Ini yang saya kira pesan Ibu kepada kami pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta 2025-30 yang nanti harus kita tunjukkan tentang keseriusan kerja-kerja kami sebagai amanah yang diberikan Ibu pada pengurus saat ini. Pak, berarti Pak Rudi masih jadi kader biasa? Pak Rudi itu sudah tidak lagi sebagai satu hal yang butuh formalisme. Semangat, dedikasi, ketulusan, keikhlasan, pengorbanan Pak Rudi itu sudah menginstitusionalisasi dari pengurus DPC, PAC, dan ranting, dan saya menyaksikan betul. Saya kan tidak pernah terlalu dekat dengan teman-teman DPC. Tadi malam saya sudah bicara dengan Pak Rudi, saya dengarkan betul, dan saya juga mendengarkan kawan PAC, ranting, anak ranting,
terinstitusionalisasi. Saya orang sosiologi. Bagaimana institusionalisasi figur itu melekat di dalam personel-personel yang ada di Kota Solo. Jadi resources utama yang saat ini ada di pengurus DPC juga orang-orang yang dulu pernah dipercaya oleh Pak Rudi. Jadi melihat Pak Rudi pada tataran yang tidak lagi pada jabatan formal, tapi sebagai inspirasi DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta saat ini dan ke depan, saya kira itu. Pak, jumlah 21 tadi lebih banyak dari lainnya, ada kepentingan atau karena kebutuhan, Pak? Di politik selalu ada dinamika dan konsensusnya kita ke 21 karena sekali lagi kompleksitas dan persoalan Kota Solo ini sebagai akibatnya adalah Format 21. Jadi Format 21 ini melihat realitas masalah di Kota Solo yang tidak bisa diselesaikan dengan Format 15. Karena ada 5 kecamatan dan informasi dari Mas Rio tadi ada kemungkinan 2 pemekaran ya. 2 kecamatan, dan kami melihat Format 21 adalah akibat dari persoalan Kota Solo yang tidak mudah kita selesaikan. Kita akhirnya ngambil Format 21, saya kira.